Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua. Kisah pilu budak seks atau Jugun Ianfu di masa penjajahan Jepang di Banua. Pada tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945 merupakan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Meski masanya terbilang pendek, penjajahan Jepang telah menyisakan kepedihan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi korban budak seks Jugun Ianfu. Berikut sekelumit kisah penderitaan Jugun Ianfu, saat mereka disekap tentara pendudukan Jepang di Banjarmasin, Borneo Selatan. Bala tentara Jepang ini tiba di Banjarmasin melalui dua jalan, yakni bala tentara yang berjalan kaki dari utara, yakni pasukan Angkatan Darat Rikugun, yang berasal dari Balikpapan terus berjalan kaki, naik perahu, bersepeda, dan ada yang naik kuda menembus rute Muarauya, Tanjung, Amuntai, Barabai, Kandangan dan seterusnya. Mereka sampai di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari tahun 1942. Sedangkan pasukan yang melalui jalan laut dan mendarat di Jorong adalah yang berasal dari Kesatuan Angkatan Laut, Kaigun, yang tiba di Pelaihari tanggal 13 Februari tahun 1942 dan terus ke Banjarmasin. Beberapa waktu kemudian mulailah Jepang mendatangkan beberapa perempuan-perempuan muda atau perawan, umumnya berusia belasan tahun dari Jawa. Sebagian mereka dipekerjakan di rumah sakit umum Ulin. Mereka biasa dipanggil minasan. Sebagian lagi ditempatkan di sebuah asrama yang kini menjadi lokasi Pasar Telawang, dulu di ujung Jalan Residen De Hanwek. Mereka diasramakan di sebuah bangunan yang kini menjadi lokasi Pasar Telawang. Di asrama yang disebut Ianjo itulah mereka disekap sebagai budak seks atau Jugun Ianfu. Perempuan-perempuan itu ditempatkan dalam bilik-bilik terpisah. Masing-masing berukuran 3 x 2,5 meter. Di masing-masing bilik tersedia segala perabotan seperti ranjang, kelambu, selimut, meja dan 2 kursi. Ada juga gantungan baju. Di sudut kamar terdapat sebuah ruangan kecil yang hanya dibatasi kain. Mereka dibekali cairan pembersih kelamin dalam 6 botol untuk mencegah mereka terjangkit penyakit sipilis. Mengutip buku, Momoye, Mereka Memanggilku, yang ditulis Eka Indra, semestinya Mardiem dan Sutarbini jadi penyanyi. Keinginan inilah yang mendorong mereka berangkat ke Borneo, ikut kelompok sandiwara keliling Pancasurya. Ternyata mereka ditipu. Mardiem tak bisa melupakan perkosaan pertamanya karena sangat menyakitkan. Apalagi ia belum mengalami menstruasi. Pertama kali ia diperkosa pria brewokan, pembantu dokter yang memeriksa kesehatannya di Telawang. Hari pertama Mardiem dipaksa melayani 6 laki-laki padahal ia sedang mengalami pendarahan hebat. Para Jugun Ianfu itu harus siap melayani hasrat seks para tamu. Selain untuk melayani militer Jepang, sebagian perempuan itu sengaja didatangkan untuk melayani pejabat tertinggi Jepang di Banjarmasin, misalnya untuk Borneo Meisinbu, Kepala Kempeitai, Kepala Bank Tokyo, untuk direktur-direktur perusahaan besar seperti Mitsubishi Kabushiki Keisha, Toyo Menka Kabushiki Keisha, Borneo Shimbun, dan sebagainya. Para tamu yang datang ke asrama Telawang harus terlebih dahulu membeli karcis, seperti membeli karcis bioskop. Ada perbedaan harga bagi kalangan serdadu dan perwira Jepang. Siang hari, untuk pangkat serdadu, harus membayar 2,5 yen, sementara pukul 17.00 sampai 24.00 malam harus membayar 3,5 yen. Pukul 24 sampai pagi untuk pangkat perwira, membayar 12,5 yen. Setiap karcis disertai 1 kaput jas atau kondom. Namun, bayaran itu tak pernah cair, hingga sekarang. Kaput jas atau kondom yang dipergunakan merupakan buatan lokal yang diproduksi atas perintah militer Jepang. Untuk memenuhi keperluan orang-orang Jepang itu,
maka Jepang memerintahkan memproduksi sejumlah besar kondom dari karet sebanyak 3.000 sehari yang pembuatannya dilakukan atas pengawasan Jepang di pabrik Nomura milik Hitachi di Teluk Tiram, Banjarmasin. Hari demi hari mereka melayani nafsu durjana militer Jepang. Mereka ingin berontak atau menolak melayani tapi tak ada daya. Berontak atau menolak melayani berarti celaka. Siap-siap teraniaya, atau dibunuh. Memang, dalam 1 bulan, para Jugun Ianfu di Ianjo Telawang diliburkan 2 hari. Tiap tanggal 8 dan 20. Namun, upaya melarikan diri pun mustahil, karena alat transportasi dan komunikasi tidak semudah sekarang. Meminta pertolongan warga pribumi juga tidak mungkin, karena warga takut mendekati para Jugun Ianfu. Sanksi penyiksaan dan kurungan 6 bulan, telah menanti bagi yang nekat. Selain Jugun Ianfu, serdadu Jepang juga berkeliaran mencari perempuan-perempuan lacur atau memaksa perempuan-perempuan yang bersuami untuk melepaskan nafsu dengan ancaman bayonet. Kalau hal ini diketahui Kempeitai, serdadu-serdadu Jepang itu pasti dihukum berat karena dilarang mengganggu penduduk bangsa Indonesia. Mengutip pemberitaan Surat Kabar Kalimantan Raya nomor 13 tanggal 20 Maret tahun 1942, waktu itu di Banjarmasin memang terdapat beberapa lokasi pelacuran, seperti di Kampung Kertak Baru, Kerhoflan, Belakang Bum, dan Strat Belakang, Kampung Gedang Kebon Sayur. Ketika tentara Jepang berada di Banjarmasin, maka untuk sementara waktu militer Jepang menyalurkan hasrat seks mereka di lokasi pelacuran tersebut. Akan tetapi, ketika tentara Jepang membangun asrama Ianjo untuk budak seks Jugun Ianfu di ujung residen The Hanwek kini Pasar Simpang Telawang, maka kampung-kampung yang sudah ditentukan itu dihapuskan. Tentara Jepang kemudian meminta kampung atau lokasi pelacuran itu ditutup dan kepada penduduk setempat diminta pula memberikan anjuran atau nasihat kepada perempuan lacur agar menjauhi kampung tersebut atau mendatangi tempatnya yang baru yang sudah ditentukan atau disediakan tentara Jepang sebagaimana yang tersebut di atas yakni ujung residen The Hanwek. Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua.